Halo sahabat sinema, balik lagi bersama Mimin di alur cerita film sinema. Udah lama nih Mimin nggak bahas alur cerita film X-Men. Jadi kali ini Mimin akan bahas lanjutan dari film X-Men sebelumnya. Kali ini Mimin akan membawakan film tunggal dari Logan, yaitu Wolverine tahun 2013. Film ini berlatar belakang di Jepang, di mana Logan tengah memulihkan traumanya karena ia membunuh Jen. Biar nggak banyak spoiler di depan, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di masa lalu, Logan dikurung oleh pasukan Jepang. Tempat itu akan segera dibombardir dengan bom atom. Semua orang berlari ketakutan tanpa mempedulikan Logan. Sementara Ichiro, salah satu pasukan Jepang, berusaha membebaskan Logan dari sumur tempat ia disekap. Namun Logan tidak berencana pergi dari tempat itu, karena sumur itu adalah tempat paling aman dari bom atom. Yashida yang memiliki kebanggaan sebagai prajurit, hendak melakukan harakiri, yaitu membunuh dirinya sendiri sebelum dirinya terbunuh oleh bom atom. Sebelum Yashida melakukan hal itu, Logan menyelamatkan Yashida dan membawanya ke dalam sumur lalu melindunginya. Bom tersebut mengenai tubuh Logan, namun ia selamat karena kekuatan regenerasinya. Begitu pula Yashida yang selamat karena dilindungi Logan. Kejadian itu adalah masa lalu yang diingat oleh Logan dalam mimpinya. Logan terbangun dari mimpi itu dengan Jen di sampingnya. Ia berjanji kepada Jen untuk tidak melukai siapapun. Namun saat Logan mengucapkan janji itu, cakar Logan mengarah ke perut Jen yang bersimbah darah. Ternyata Logan masih berada dalam mimpi buruk karena perasaan bersalahnya yang telah membunuh Jen. Saat ini, Logan tinggal di pegunungan untuk memenuhi janjinya tidak menyakiti orang lain. Namun janji itu dipatahkan karena ia bertemu dengan pemburu yang membunuh beruang tempat Logan tinggal. Saat berselisih, muncul seorang wanita berambut merah, bernama Yukio. Yukio mengungkapkan hal aneh, yaitu ia dapat melihat masa depan sebelum seseorang meninggal. Setelah mengucapkan hal itu, Yukio membantai musuh Logan dengan pedangnya. Yukio adalah anak buah Yashida, prajurit yang dulu diselamatkan oleh Logan. Yukio bertugas mencari Logan dan membawanya ke Jepang untuk bertemu dengan Yashida. Awalnya Logan menolak hal itu, namun Logan berubah pikiran saat tahu bahwa bertemu dirinya adalah permintaan terakhir Yashida yang sedang sekarat. Mereka pun pergi ke Jepang untuk menemui Yashida. Setelah diselamatkan oleh Logan, Yashida menjadi orang yang sangat berpengaruh di Jepang. Ia mempunyai anak yang bernama Shingen dan cucu bernama Mariko. Kedua orang itu adalah calon penerus yang akan mewarisi semua kekuasaan dan kekayaan Yashida setelah ia meninggal. Setelah membersihkan tubuhnya, Logan bertemu dengan Yashida. Yashida memanggil Logan sebagai Kuzuri, yang berarti monster dalam bahasa Jepang. Mengetahui Logan ingin hidup sebagai makhluk biasa yang dapat menua dan mati, Yashida menawarkan kehidupan mortal kepada Logan yang ingin hidup normal. Ia berencana memindahkan kekuatan regenerasi Logan untuk dirinya sendiri. Walaupun Logan ingin hidup normal, ia menolak tawaran itu. Sebelum Logan pergi, Yashida meminta Logan menjaga cucunya Mariko yang akan dalam bahaya apabila Yashida meninggal. Setelah Logan keluar, Shingen masuk menemui Yashida. Sebelum ayahnya meninggal, Shingen ingin memastikan bahwa dirinya lah yang akan menjadi penerusnya. Namun Yashida berpikiran lain dan ingin menjadikan cucunya sebagai penerus. Hal itu membuat Shingen murka dan tidak menerimanya. Di sisi lain, Logan yang sedang tidur kembali memimpikan Jen. Dalam mimpinya, Jen mencium Logan. Namun bayangan Jen berubah menjadi Viper, dokter yang merawat Yashida. Viper mengembuskan napas berwarna hijau yang membuat Logan kesakitan. Logan yang merasa kesakitan terbangun dari tidurnya. Saat Logan bangun, Yashida telah mengembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, upacara pemakaman Yashida dilakukan. Semua keluarga dan sekutu Yashida datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Harada, pengawal yang juga merupakan teman kecil Mariko, berjaga di atap gedung. Saat itu, Mariko tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang. Logan berusaha menyelamatkan Mariko dan terkena tembakan. Anehnya, kemampuan regenerasi Logan melambat dan menyebabkan dirinya kewalahan. Di tengah pertempuran, Harada dan Yukio membantu Logan untuk menghabisi musuh yang menyerang Mariko. Mafia terus mengejar Logan dan Mariko yang kabur menjauh. Dari ketinggian, Harada membantai beberapa mafia yang mengejar Mariko. Mariko dan Logan pun berhasil selamat dari kejaran mafia. Kini mereka berencana pergi ke selatan untuk bersembunyi. Dalam perjalanan,
Logan menyadari bahwa luka tembak di tubuhnya tidak sembuh seperti biasa. Ia menyadari ada yang aneh dengan tubuhnya. Sebelum mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, mafia kembali datang dan menyerang Logan. Dengan susah payah, Logan membantai mafia itu, namun tubuh Logan terluka parah. Karenanya, Mariko dan Logan turun dari kereta dan mencari tempat bersembunyi. Mereka menyewa kamar untuk beristirahat sejenak. Namun mafia tidak mengizinkan hal tersebut dan kembali menyerang Logan. Saat Logan sedang terdesak, Mariko berhasil menyelamatkan Logan dan membantai semua mafia dengan kunainya. Scene beralih ke Logan yang tengah dirawat. Dokter mengeluarkan semua peluru yang bersarang di tubuh Logan. Saat Logan siuman, ia menyadari bahwa yang bertanggung jawab terhadap kekuatan yang hilang adalah Viper, dokter yang merawat Yashida. Di sisi lain, Harada bertemu dengan Viper. Ternyata selama ini, Harada dan Viper bekerja sama. Viper memerintahkan Harada untuk menangkap Logan. Untuk menghindari mafia yang terus berdatangan, Logan dan Mariko kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka pergi ke tempat persembunyian Mariko di Nagasaki. Di tempat itu, Mariko menceritakan bahwa sebelum Yashida meninggal, ia berencana memberikan semua kekuasaannya kepada Mariko. 3 hari setelah kematiannya, surat wasiat Yashida akan dibacakan dan Mariko resmi menjadi penerus Yashida. Karena itulah, ayahnya mengirim mafia untuk membunuh Mariko sebelum wasiat Yashida dibacakan. Setelah berbincang-bincang dengan Logan, Mariko menghubungi Yukio dan memberitahukan lokasi mereka. Logan menikmati hari-harinya bersama Mariko. Mereka berdua semakin dekat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai akhirnya, Yuriko mencium Logan dan mereka tidur bersama. Logan kembali bermimpi tentang Jin. Saat ia terbangun, Logan mengeluarkan cakar di hadapan Mariko. Bukannya takut, Mariko memegang tangan Logan dan bercerita tentang Kusuri, sosok pemberani yang sangat dihormati oleh Yashida. Logan menyangkalnya karena dirinya bukan lagi sosok yang pemberani karena trauma akibat membunuh Jin. Mariko menenangkan Logan dan malam pun berganti. Keesokan harinya, Mariko diculik saat Logan sedang terlelap. Logan berusaha mengejar mafia itu, namun terlambat. Setelah menyerangkan peluru ke kaki Logan, mafia itu pergi dan membawa Mariko. Untungnya beberapa saat kemudian Yukio datang. Mereka pun pergi ke markas Shingen. Sebelum bertempur, Yukio mengatakan bahwa ia meramalkan kematian Logan. Dalam ramalannya, Logan akan mati dengan memegang jantungnya sendiri di luar tubuhnya. Mariko yang diculik sampai di hadapan Shingen. Sesaat setelah Mariko datang, Shingen berencana membunuh anaknya itu. Tanpa disadari oleh mereka berdua, ninja membantai anak buah Shingen satu persatu. Pembantaian tersebut berlangsung tanpa adanya suara. Sampai akhirnya, hanya Shingen dan Mariko yang tersisa. Mereka berdua kabur setelah mengetahui bahwa tempat itu sudah tidak aman. Ternyata ninja itu adalah pasukan di bawah perintah Harada dan Viper. Harada membawa Mariko ke markasnya, sedangkan Viper membunuh Shingen dengan racun miliknya. Logan dan Yukio datang terlambat dan melihat seluruh pasukan Shingen tewas. Sebuah pesan tentang kemana Mariko dibawa ditinggalkan oleh Viper, agar Logan datang menghampiri Viper. Sebelum mereka pergi, Logan menyadari sesuatu. Dengan X-ray, ia melihat bagian dalam tubuhnya dan mendapatkan adanya parasit di jantungnya. Parasit itulah yang mengganggu kemampuan regenerasi Logan. Karenanya, Logan berencana menusuk dirinya sendiri dan mengambil parasit itu. Yukio mencegahnya karena takut Logan akan mati sesuai dengan ramalannya. Tak peduli dengan ucapan Yukio, Logan tetap melaksanakan aksinya agar kekuatannya kembali dan ia dapat menyelamatkan Mariko. Sialnya saat Logan tak berdaya, Shingen yang ternyata belum mati datang dan menyerang Logan. Yukio menghalangi Shingen dan bertarung dengannya. Saat mereka sedang bertarung, Logan mengambil parasit dari dalam tubuhnya. Sebagai hasilnya, jantung Logan berhenti. Yukio yang tidak fokus karena Logan mati, tidak dapat bertahan dan dikalahkan oleh Shingen. Saat tusukan terakhirnya, Logan kembali hidup. Kekuatan regenerasi Logan membuatnya bisa bertahan dari maut, bahkan setelah jantungnya lepas dari tubuhnya. Setelah kekuatannya kembali, Logan melawan Shingen. Kemampuan Shingen dalam bermain pedang lebih tinggi dari Logan, dan membuat Logan terluka. Namun luka itu segera menutup setelah pedang menembasnya. Shingen tidak dapat mengalahkan Logan. Logan pergi tanpa membunuh Shingen, karena masih menganggap Shingen sebagai ayah Mariko. Namun saat Logan menjauhinya,
Shingen menusuk Logan dari belakang, dan karenanya Logan tak segan membunuh Shingen. Logan yang sedang memperoleh kekuatannya pergi ke markas Yashida. Di sana Logan bertemu dengan Harada dan pasukannya. Menghadapi musuh dengan jumlah yang sangat banyak membuat Logan tidak berdaya. Logan masuk ke dalam perangkap dan diseret menggunakan motor. Saat sedang terdesak, Yukio datang dan membantunya. Keadaan pun berbalik, namun tak berlangsung lama. Pasukan ninja kembali mengepung Logan. Logan membalasnya dengan meledakan mobil yang membuat beberapa pasukan ninja pingsan. Tanpa memperdulikan pasukan ninja lain yang tersisa, Logan lari ke tempat Mariko. Anak panah terus ditembakkan ke arah Logan yang terus berlari. Sampai akhirnya, anak panah beracun ditembakkan oleh Harada dan membuat Logan pingsan. Logan terbangun di hadapan Viper dengan tangan terikat. Saat Logan mengeluarkan cakarnya, Viper mengunci cakar Logan agar tidak bisa dimasukkan kembali. Saat itulah, robot samurai yang terbuat dari adamantium berdiri untuk menghancurkan cakar Logan. Sebelum cakar Logan dihancurkan, Mariko datang dan membebaskan Logan. Melihat Mariko yang dalam bahaya, Harada membantu Logan dan menembakkan Viper yang mengejarnya. Namun panah itu tidak membuat Viper tewas. Yukio datang dan melawan Viper. Yukio sangat berhati-hati dengan racun yang digunakan Viper untuk menyerang. Namun dengan kemampuannya, Yukio mengalahkan Viper dengan mudah. Di sisi lain, samurai terus mengejar Logan. Dan dengan kekuatan pedangnya, salah satu cakar di tangan Logan berhasil dipatahkan. Tanpa kedua cakarnya, Logan tidak bisa menandingi kekuatan samurai. Logan pun terdesak, dan cakar lainnya siap dipatahkan. Untungnya Harada datang dan menghalangi samurai itu. Namun sebagai gantinya, Harada dibunuh oleh samurai itu. Logan mengambil salah satu pedang milik samurai dan menebas kepala samurai itu. Bersama Logan, samurai itu pun terjatuh. Saat Logan tak bisa bergerak, samurai itu kembali menghancurkan cakar Logan. Ternyata menebas kepalanya tidak membuat samurai itu tewas. Samurai itu memasukkan jarum ke sisa cakar Logan dan mengangkatnya. Ternyata samurai itu adalah robot, dan orang di dalamnya adalah Yashida yang sebenarnya belum tewas. Robot samurai itu menjaga Yashida tetap hidup. Selama ini, Yashida berpura-pura tewas untuk mengelabui Logan dan mengambil kekuatan regenerasi miliknya. Dengan bantuan teknologi samurai itu, kekuatan Logan mulai berpindah ke Yashida, membuat Yashida berangsur sehat, sedangkan Logan sebaliknya. Sebelum kekuatan Logan sepenuhnya diambil, Mariko datang dan dengan berat hati menusuk kakinya itu. Pukulan terakhir diberikan Logan dan membuat Yashida tewas. Pertempuran telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Logan mengucapkan perpisahan dengan wanita pujaannya itu dan kembali pergi mengembara. Sekian alur cerita film Wolverine tahun 2013. Untuk teman-teman yang mau request film selanjutnya, bisa diketik di kolom komentar. Dan supaya teman-teman gak kelewatan alur cerita menarik lainnya, bisa nih diklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk follow semua akun media sosial Sinema, karena Mimin akan terupdate di situ. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Dadah!